di situ Pak Yazid ini benar-benar menyaksikan di depannya, bahkan sampai darah sosok tersebut itu ada di mana-mana. Celana Pak Yazid ini terkena darah itu. Wah, gila parah. Dengan kejadian itu Pak Yazid ini setelah melihat itu benar-benar kacau mentalnya, sampai akhirnya dia nggak kuat dengan hal itu, dia membalikan badan, dia lari keluar pemakaman. Kamu kalau berani jangan sama teman saya, hadapi saya, buruan, sini maju. Nggak lama sob, dia kayak dilempar gitu loh, kayak dilempar ke atas, buak. Badannya itu melayang, burak, nabrak atap, burak. Dia jatuh, dia pingsan sob. Dengan posisi bagian kepalanya ini ada yang robek karena terbentur saking kerasnya dengan bagian atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Balik lagi nih sob, bareng saya di sini Muhammad Reza Maulana yang akan membawakan sederet kisah mistis yang dapat membuat bulu kuduk Anda semua berdiri. Jadi sob, pada kesempatan kali ini saya mau bawain sebuah kisah di mana kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirim langsung oleh salah satu viewers kami, yaitu Mas Tain. Dari Mas Tain ini mengirimkan kisah ini kepada kami melalui nomor yang sudah tertera di sini. So, buat kalian semua yang pengen membagikan kisah mistis yang pernah kalian alami, bisa langsung kirim ke nomor tersebut. Nah, buat kalian nih yang belum klik tombol subscribe-nya, buruan klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya channel ini semakin berkembang dan kami bisa membawakan berbagai macam kisah mistis lainnya. Tidak lupa juga nih, kita ingatkan sekali lagi dan seterusnya buat kalian untuk follow akun TikTok kami, yaitu SMG Misteri 07. So, tidak berlama lagi, langsung aja kita mulai kisahnya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang dikirimkan oleh Mas Tain sendiri. Dan kisah ini merupakan kisah yang diceritakan oleh ayahnya Mas Tain ini kepada Mas Tain. Jadi ayahnya Mas Tain yaitu Pak Yazid itu berprofesi sebagai seorang penjaga pemakaman umum di kampungnya. Nah, dari situlah banyak sekali kisah-kisah mistis yang diceritakan oleh Pak Yazid ini ke anaknya yaitu Mas Tain. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Mas Tain dan juga Pak Yazid yang sudah mempercayai kami untuk membagikan kisah yang pernah dialami oleh Pak Yazid ini. Jadi sob, pada suatu ketika, itu tepatnya di tahun 2017 akhir, di mana pada saat itu Pak Yazid ini seperti biasanya dia menjalankan aktivitasnya ya sebagai seorang penjaga pemakaman umum atau penjaga TPU. Nah, di suatu ketika dia ini mendapatkan salah satu hal yang sangat menyeramkan, di mana kisah ini bermula pada saat adanya seorang yang dimakamkan di tempat itu, dan seorang itu merupakan salah satu dukun santet yang terkenal di kampungnya atau di kalangannya, di kampung Mas Tain ini. Nah, dukun itu meninggal karena adanya gejala-gejala dalam seperti mungkin penyakit dalam ya sob. Dia meninggal dan dari situlah awal mula kisah ini akan kita mulai. Dimana pada saat itu malam pertama setelah pemakaman seorang dukun tersebut, kita sebut saja dukunnya ini sebagai Pak Wongso ya atau Ki Wongso ya, karena namanya itu Ki Adiwongso Mangkukusumo. Namanya panjang jadi kita sebutkan saja Ki Wongso. Nah, di mana almarhum Ki Wongso ini sudah dimakamkan dan 1 hari setelah pemakaman tersebut, inilah awal di mana Pak Yazid ini mengalami kejadian-kejadian mistis. Pada saat itu, pada saat Pak Yazid ini menjaga pemakaman tersebut, dia ini sebelumnya sudah diamanati oleh keluarga dan juga para muridnya Ki Wongso ini untuk menitipkan atau untuk menjaga makamnya Ki Wongso selama 7 hari sebelum
hari ke-7 itu harus sudah ada di situ terus Pak Yazid ini. Jadi di mana pada saat itu malam pertama, malam pertama ketika Pak Yazid ini sedang menjaga makamnya, dia mendapatkan gangguan mistis. Yang pertama, dia mendengar suara-suara rintihan, entah itu suara anak kecil, suara perempuan, bahkan sampai suara tertawaan sesosok yang saat itu suaranya ini jelas sekali, kayak besar gitu loh sob. Suaranya itu gede sekali, suaranya gede sekali. Dan sampai pada akhirnya Pak Yazid ini mengalami gangguan yang cukup serius, di mana pada saat itu tiba-tiba sob, di area pemakaman tersebut ada kayak angin gitu loh, pusaran angin yang sangat kencang sekali. Kalian tahu kayak gubuk tempat untuk bersinggahnya seseorang atau untuk singgahnya penjaga makam sob. Kalian tahu kan ya. Nah, di situ hampir rubuh karena diterpa angin sob. Angin yang sangat tidak nalar, tidak masuk akal, karena anginnya itu, pusaran angin itu hanya ada di situ doang gitu loh, tidak menyebar di tempat lain, hanya ada di area makamnya Ki Wongso ini. Sebenarnya di situ sudah merasa heran, Pak Yazid ini sebenarnya sudah merasa heran, namun ya mau gimana lagi, mungkin ya sudah resikonya menjadi seorang penjaga TPU. Nah, setelah dengan pusaran itu, Pak Yazid ini sebenarnya panik sekali, dia bingung harus apa. Bahkan di situ dia cuman pegangan kayak semacam batang pohon atau dahan pohon ya. Dia pegangan sambil dia nyebut-nyebut, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, ya Allah. Dia cuma bilang gitu, sob. Karena anginnya kencang sekali. Kencang sekali. Gubuk yang ia singgah itu hampir rubuh gitu loh. Hampir rubuh. Kencang sekali. Hampir sepersekian menit ya, kurang lebih mungkin 5 menit setelah angin tersebut berhenti. Setelah angin tersebut berhenti, dan tidak hanya di situ, sob. Pak Yazid ini mengalami gangguan lain, di mana dia ini melihat sesosok makhluk yang tubuhnya itu benar-benar besar sekali. Tingginya mungkin ada sekitar 3 meter. Tubuhnya besar sekali. Dan di tubuhnya ini sudah dipenuhi dengan bulu berwarna hitam. Kalau menurut saya, itu mungkin sejenis kayak genderuwo gitu loh sob. Mungkin sejenis genderuwo. Karena yang digambarkan oleh Pak Yazid ini, atau yang diceritakan oleh Mas Tain ini kepada kami, sesosok tersebut memiliki wajah yang benar-benar menyeramkan. Dia punya 2 taring di bagian kanan dan kirinya. Kemudian matanya itu kayak mata orang belum tidur, mata panda, kalian tahu. Cuman full warna hitam gitu loh. Hanya ada 1 titik, di mana titik itu berwarna putih. 1 titik kecil di matanya warnanya putih. Nah, dengan seperti itu Pak Yazid ini sebenarnya sangat ketakutan sekali. Cuman dia sadar bahwasanya yang dijaga pada saat itu, pemakaman itu atau makom itu, yang dijaga itu makom seorang dukun atau dukun santet. Nah, Pak Yazid ini berpikir, mungkin ini jin yang selama ini menemani almarhum dari Ki Wongso ini, atau jin yang mendampingi Ki Wongso ini selama hidupnya. Di situ dia hanya berpikir seperti itu, dan dia berkata kepada jin itu, jaraknya mungkin hanya sekitar 3 meter sob, dari dimana Pak Yazid ini duduk dengan sosok tersebut. Nah, di situ Pak Yazid ini cuma bilang, amit sewu, mohon maaf sekali, saya di sini cuma ditugaskan untuk menjaga. Jadi tolong jangan ganggu saya nggak tahu apa-apa tentang almarhum. Dan tolong Anda jangan ada di situ, karena saya benar-benar ngerasa takut. Nah, setelah itu sob, Pak Yazid ini cuma nunduk sambil baca-baca, kayak baca-baca surat-surat pendek potongan Al-Quran gitu sob. Dia baca-baca, dan sampai pada akhirnya dia membuka matanya kembali, dia mendangakkan wajahnya, dan sudah tidak terlihat lagi sosok tersebut. Nah, setelah sosok itu pergi, Pak Yazid ini bilang ke dalam dirinya sendiri, dia bilang sendiri gini, berarti benar tadi itu sosok yang menemani almarhum Ki Wongso ini selama hidupnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, di pagi harinya, dari kerabat atau dari muridnya almarhum Ki Wongso ini mendatangi Pak Yazid di pemakaman atau di tempat pemakaman itu. Mereka datang ke situ membawa uang untuk memberikan uang malam pertama, atau malam pertama di mana pada saat itu Pak Yazid ini menemani makamnya almarhum. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya pribadi ya sob, kan Pak Ki Wongso ini kan punya kayak murid gitu ya. Kenapa kok tidak muridnya sendiri yang menjaga? Sedangkan kenapa kok harus Pak Yazid ini? Itu menjadi pertanyaan besar buat saya sob. Mungkin buat kalian semua juga. Nah, setelah itu
pada saat mereka ini menyerahkan uang atau upah untuk Pak Yazid ini, Pak Yazid bilang, Pak, kayaknya saya nggak bakal kuat deh kalau misalkan sampai 7 malam atau sampai malam ke-7 saya nemenin makam dari almarhum Ki Wongso ini. Nah, di situ mereka heran dong, loh, kenapa Pak? Kok orang baru malam pertama kok udah ketakutan, itu kenapa, ada apa? Nah, dia cerita bahwasanya semalam dia mendapatkan gangguan mistis mulai dari angin, kemudian juga sesosok makhluk tersebut, kemudian suara-suara gaduh seperti suara kayak suara seorang wanita, suara sesosok laki-laki tua dan lain sebagainya. Dia cerita di situ. Nah, dari situ anak buahnya almarhum Ki Wongso ini menjelaskan, sesosok yang Bapak lihat itu memang benar salah satu jin yang menemani Ki Wongso selama hidupnya. Nah, setelah itu Pak Yazid ini mengerti bahwasanya oh berarti memang benar apa yang saya lihat semalam itu sesosok jin yang menemani Ki Wongso selama hidup. Nah, setelah dengan kebukaan itu atau dengan tahunya Pak Yazid ini akan hal itu, Pak Yazid ini sebenarnya menolak untuk melanjutkan. Tapi gimana lagi sob, karena sudah profesinya. Jadi dia ini sebenarnya itu seorang penjaga pemakaman, atau kalau bisa kita sebut itu biasanya juru kunci ya sob ya, juru kunci pemakaman. Cuman pada saat itu dia ini diminta oleh keluarga atau kerabat atau anak buahnya dari almarhum Ki Wongso untuk fokus menjaga makamnya Ki Wongso selama 7 malam. Nah, sebenarnya dia udah memang di situ, pekerjaannya memang sebagai penjaga TPU, tempat pemakaman umum. Tapi pada saat itu Ki Wongso ini wafat dan dia diminta untuk menjaga dengan imbalannya sesuai. Satu malam itu di kisaran 700.000 untuk menjaga satu makam saja, 700.000. Mungkin kalian akan tertarik, tapi kalian tidak tahu resikonya seperti apa sob. Nah, setelah Pak Yazid ini berbicara atau ngobrol dengan anak buah Ki Wongso ini, almarhum Ki Wongso ini, dia pun dengan terpaksa mengiyakan karena memang kebutuhan ekonominya juga masih sedang turun drastis. Jadi memang dia benar-benar ya udah mengiyakan. Pada saat itu Mas Tain ini masih kuliah, masih duduk di bangku kuliah tahun 2017 itu sob. Nah, setelah itu dia menerima dan dia menyanggupi, oke Pak kalau gitu sampai malam ke-7. Nah, setelah itu mereka pun sepakat akan hal itu, dari pihak almarhum Ki Wongso ini mengiyakan dan juga dari Pak Yazid ini mengiyakan dengan harga segitu. Dengan imbalan segitu ya mau gimana lagi, posisi juga Mas Tain masih duduk di bangku kuliah, otomatis Pak Yazid ini harus bisa menghidupi Mas Tain. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasalnya orang tua atau ibunya Mas Tain ini sudah almarhumah. Jadi di situ hanya ada Mas Tain dan juga ayahnya. Mas Tain ini merupakan anak tunggal sob. Beliau ini anak tunggal. Nah, setelah kejadian tersebut di malam harinya atau malam kedua, di mana dia harus menjaga kembali makamnya Ki Wongso ini, dia ini mendapati ada sekitar 7 orang yang tiba-tiba datang. Dan pada saat itu memang 7 orang itu dari salah satunya itu mendatangi Pak Yazid untuk memberikan laporan bahwasalnya mereka mendatangi makamnya Ki Wongso itu untuk berziarah. Karena Ki Wongso pada saat itu terkenal sekali sob. Dia terkenal sekali akan hal-hal magic atau magisnya sob. Dia dukun santet dan ya sudah sering sekali membantu orang dalam hal-hal seperti itu. Jadi mungkin nggak heran kalau ada yang ingin menziarahi makamnya. Nah, setelah itu ada seseorang yang datang dan memberikan laporan bahwasanya mereka ini ingin berziarah ke makamnya Ki Wongso, 7 orang. Tapi aneh ketika pada saat itu Pak Yazid ini sob ngelihat ada salah satu dari mereka yang menyembunyikan pacul di belakang semak-semak. Nah, di situ sebenarnya Pak Yazid ini curiga loh, kok bawa pacul. Tapi Pak Yazid tidak berani mempertanyakan akan hal itu. Karena apa? Mereka 7 orang, Pak Yazid ini sendiri. Nah, Pak Yazid ini pinter sob, dia pura-pura mengiyakan. Yaudah kalau gitu silahkan. Tapi ternyata setelah mereka semua masuk, Pak Yazid ini dia nelpon salah satu tangan kanannya almarhum Ki Wongso. Dia telepon, dia cerita bahwasannya ada 7 orang kesini, katanya dari muridnya mau ziarah tapi bawa pacul. Nah, setelah dengan telepon tersebut
Setelah dengan telepon tersebut, selang beberapa menit, tiba-tiba mereka datang, anak buahnya almarhum Ki Wongso ini datang. Dia datang sekitar 15 orang kayaknya, rombongan datang. Nah, disitulah terjadi pertengkaran antara pihaknya Ki Wongso ataupun anak buahnya almarhum Ki Wongso dengan ketujuh orang tadi. Dan ternyata ketujuh orang tadi ini merupakan pihak yang ingin membongkar makamnya Ki Wongso untuk diambil tali kain kafannya. Karena tahu bahwasalnya Ki Wongso ini orang yang pinter dalam hal magis. Jadi mereka ini ingin ngambilkan kafannya untuk dijadikan kayak semacam persyaratan guna-guna gitu loh sob intinya. Nah setelah itu kebongkarlah, di situ mereka ya debat, mereka ribut di situ. Nah setelah dengan ributnya mereka dari pihak yang ingin mencuri tali pocongnya Ki Wongso ini, mereka kabur karena kalah jumlah. Mereka kabur dengan posisi sudah babak belur pada saat itu. Mereka kabur dan setelah itu dari pihak Ki Wongso ini meletakkan beberapa anggotanya untuk menemani Pak Yazid berjaga pada saat itu. Nah setelah itu, setelah beberapa ditinggalkan, mungkin ada sekitar 3 anak. 3 anak ditinggalkan. Nah yang lainnya ini dia kembali pulang. Nah setelah itu sob, tepat pada pukul 12 malam, di mana pada saat itu anak buahnya almarhum Ki Wongso ini sudah pada tidur, yang 3 tadi. Yang 3 menemani Pak Yazid tadi sudah pada tidur, sedangkan Pak Yazid ini kan sudah terbiasa untuk begadang dan ya menjaga makam gitu loh. Nah setelah itu tiba-tiba Pak Yazid ini mendengar suara kakek-kakek sob, kayak kakek-kakek batuk gitu loh, kayak kakek-kakek batuk. Nah padahal di situ yang ada hanyalah 3 orang tadi dengan 1 yaitu Pak Yazid, jadi 4 orang saja. Dan ya ketiganya tidur, hanya Pak Yazid yang melek. Dia bingung sebenarnya loh, kok ada orang batuk, jelas sekali suaranya, ada orang batuk. Nah setelah dengan hal tersebut Pak Yazid ini hanya berpikir mungkin saya salah dengar. Nah enggak selang lama dari itu ada suara lagi sob, suaranya lebih ngeri, dimana suara yang didengar oleh Pak Yazid ini merupakan suara tawaan dari seorang kakek-kakek. Dia tertawa kayak suara kakek-kakek kayak ketawa gitu loh, ketawa puas akan suatu hal. Pak Yazid tambah bingung, dia tambah panik, dia berusaha bangunin anak buahnya almarhum Ki Wongso, dibangunin. Mas bangun, mas bangun, mas bangun. Nah setelah mereka semua bangun, mereka bertanya, kenapa Pak, kenapa? Nah Pak Yazid ini menjelaskan, mas ada suara orang, ada suara kakek-kakek mas. Nah mereka bingung loh, suara kakek-kakek mana? Benar, Pak Yazid ini bilang, benar, dengerin. Setelah didengerin, nggak ada sob, suaranya itu nggak muncul lagi. Nah dari situ anak buahnya dari almarhum Ki Wongso ini atau muridnya Ki Wongso ini beranggapan bahwasanya bapak saking takutnya dengan hal tadi mungkin bapak sampai ke bawah-bawah halusinasi. Nah setelah itu Pak Yazid ini hanya berpikir tadi bener nggak ya suara orang ketawa, soalnya saya dengar jelas sekali. Dia hanya berpikir seperti itu. Tapi ya sudahlah, toh mereka juga nggak dengar, mungkin saya benar-benar halusinasi. Setelah itu mereka bertiga ini kembali tidur sob. Di situ Pak Yazid ini melek sendirian, dia kayak orang lontang-lantung lah, paling ngabisin kopi yang ngudut gitu. Nah setelah kejadian itu, dimana pada saat itu sob, dia kembali diganggu dengan kayak kalian tahu keranda mayat loh. Kan biasanya kalau di makam atau di pemakaman itu keranda mayat kan ada tempat khususnya ya, kayak gudang gitu loh, gudang untuk meletakkan keranda mayat. Nah dari gudang itu kayak ngedenger suara keranda mayat yang besi itu kayak dimainin gitu loh. Kan kalau kena kalau kena keramik itu kan bunyi cit gitu ya, krek gitu. Nah itu kayak bunyi kayak gitu sob, jelas sekali suaranya, jelas sekali terdengar. Pak Yazid bingung loh, ini siapa sih, kok kayak ada suara gitu. Kalaupun itu kucing ya nggak mungkin suaranya sekencang itu. Apalagi misalkan kok kucing bener-bener nyenggol keranda mayat kan nggak mungkin gitu loh. Keranda mayat pada saat itu berat karena besi. Nah setelah itu Pak Yazid ini memberanikan diri untuk mengecek sob. Dia mengecek keranda mayat. Nah setelah dia masuk ke dalam gudang itu, karena dia juru kunci, dia megang kuncinya, dia buka kuncinya, krek.
dibukalah, posisi gelap sob, karena lampunya memang dipadamkan ya. Ruangannya nggak terlalu besar, hanya untuk meletakkan keranda mayat dan kayak kayak tempat untuk memandikan jenazah gitu loh, kayak ember, kemudian bangku dan lain sebagainya. Nah setelah dibuka itu kan posisi mati ya, lampunya masih dimatikan, dipadamkan. Nah Pak Yazid ini meraba-raba, dia mencari saklar. Setelah saklar itu dinyalakan sob, setelah saklar itu dinyalakan, klek, tepat di depan Pak Yazid ini, dia melihat kayak sesosok pria yang wajahnya memang benar-benar hancur sob. Hancur, kayak hancurnya itu bukan hancur darah gitu, bukan, kayak orang habis kebakar gitu, kayak orang habis kebakar. Nah di situ Pak Yazid itu ngejerit ya, ngejerit sekencang-kencangnya. Dia ngejerit sampai jeritan itu membangunkan anak buah almarhum Ki Wongso ini yang sedang istirahat. Semuanya bangun, mereka itu langsung lari menuju Pak Yazid ini. Dia lari ke ruang penyimpanan keranda atau gudang keranda tadi. Nah setelah itu mereka ini melihat Pak Yazid ini yang sudah tergeletak. Mereka melihat Pak Yazid yang sudah tergeletak jatuh di lantai, tapi tidak pingsan. Pak Yazid ini geletak saja di lantai atau duduk kayak orang kecapean gitu loh. Dia ngos-ngosan, dia nangis, dia nggak karuan pokoknya. Sampai pada saat itu anak buah dari almarhum Ki Wongso ini bertanya kepada Pak Yazid, kenapa Pak, kenapa? Pak Yazid pun bilang, itu tadi. Nah mereka bingung, apa tadi apa Pak, ada apa? Ada itu tadi, ada setan. Nah di situ anak buah dari almarhum Ki Wongso ini mendapatkan hal di mana mereka ini mendengar suara kayak suara benda yang memang sengaja dilemparkan gitu loh, biar gitu. Mereka semua kaget, tapi karena mereka ini merupakan anak buah atau murid dari orang yang memiliki ilmu hitam, ya mereka nggak takut gitu loh. Nah dengan mendengar suara itu, mereka ini bukannya takut, malah kayak seakan-akan menantang gitu loh. Salah satu dari mereka bilang, siapa? Kalau berani sini keluar, hadepin saya muridnya Ki Wongso. Sini, berhadapan dengan saya. Siapa kamu? Dengan posisi pada saat itu, yang lain ini pada terdiam dan Pak Yazid ini cuman bisa kayak nyebut itu, astagfirullah. Dia saking takut. Dan setelah salah satu dari mereka ini berkata seperti itu, nggak lama sob, yang bilang tadi, yang ngomong tadi itu kayak ada yang dorong kenceng banget. Dia mental. Ada sekitar 1 meter dia mental. Benar-benar mental, nabrak tembok. Burak, kencang sekali. Nah disitulah mereka pun beranggapan bahwasannya sesosok yang mengganggu mereka itu merupakan sesosok yang kayak seakan-akan ini bukan setan gitu loh, karena bisa main fisik gitu loh. Setahu saya juga kan kalau setan atau hantu atau jin itu tidak bisa main fisik ya, setahu saya. Karena biasanya hantu ini hanya kayak mengganggu, menampakkan wujud gitu ya. Menampakkan wujud itu pun jarang sekali, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Nah pada saat itu salah satu anak buah Ki Wongso ini benar-benar didorong kencang sekali. Kayak dia didorong buah mental jauh sekali. 1 meter nabrak tembok, burak, dia terjatuh dan dia kebingungan, dia linglung. Setelah terjatuh tadi dia linglung. Kayak orang linglung, kayak orang keder. Nah 2 diantaranya atau 2, kan tadi kan 3 orang ya. 3 orang dari anak buah Ki Wongso ini. Nah 2 diantaranya ini kebingungan. Dia langsung ngebantu temennya didirikan. Dan salah satunya bilang lagi, kamu kalau berani jangan sama teman saya, hadapi saya, buruan, sini maju. Nggak lama sob, dia kayak dilempar gitu loh, kayak dilempar ke atas, buak, badannya itu melayang, burak, nabrak atap, bural, dia jatuh, dia pingsan sob. Dengan posisi bagian kepalanya ini ada yang robek karena terbentur saking kerasnya dengan bagian atap, kencang sekali perasaan. Nah yang satunya ini karena melihat posisi temennya sudah terkapar, dia nggak berani. Dia cuma bilang ke Pak Yazid ini, dia bilang ke Pak Yazid, posisi Pak Yazid ini masih duduk di lantai dan dia berdiri. Dia bilang ke Pak Yazid, Pak, udah, buruan, itu teman saya yang satu diangkat, ayo kita keluar, buruan, keluar. Nah setelah itu diangkatlah mereka dan keluar. Dan ternyata sob, nggak sampai di situ.
Gangguan itu nggak sampai di situ, sob. Dimana setelah mereka keluar dari ruangan tersebut, jarak mungkin hanya 5 langkah lah, sekitar 5 langkah dari gudang itu, 5 langkah, tiba-tiba salah satu dari anak buah almarhum Pak Ki Wongso ini mendapatkan gangguan kembali. Kayak kalian orang jalan, nah tiba-tiba kakinya itu ditarik, sob, ditarik dari belakang, set, langsung jatuh tergeletak di tanah dia. Wah, di situ Pak Yazid ini benar-benar nangis ngejengker karena baru pertama kali dia mengalami hal mistis yang benar-benar separah itu. Dia heran, benar-benar heran, sob. Karena kok bisa gitu loh sampai segitunya. Dan sampai pada akhirnya setelah ditariknya orang itu atau anak buah dari almarhum Ki Wongso ini, tiba-tiba Pak Yazid ini kembali melihat sosok yang sebelumnya ia lihat. Di mana sesosok itu merupakan sesosok kayak semacam genderuwo yang tadi. Dia menatap ke arah Pak Yazid ini. Nah, setelah melihat itu Pak Yazid ini dia bilang ini, Mbah, tolong, kalau bener Mbah ini temennya Ki Wongso atau pendampingnya almarhum Ki Wongso, tolong bantu saya, Mbah. Tolong bantu saya buat usir sosok yang mengganggu kita, Mbah. Nah, setelah itu, sob, sesosok itu hilang dan ketiga anak buah Ki Wongso ini kembali sadar. Dan mereka bukannya kembali menemani Pak Yazid ini, tidak. Mereka malah pulang gitu loh, saking takutnya. Karena ya mau gimana lagi, muridnya masih baru, jadi masih awam, belum terlalu memahami hal tersebut, hal seperti itu. Dan yang saya heranin kok masih awam tapi berani nantang gitu loh, sob. Nah, dari situlah mereka ketiganya pulang, hanya tinggal tersisa Pak Yazid ini sendiri. Pak Yazid ini sendiri di situ, sob. Nah, setelah Pak Yazid ini di situ sendiri, dia tidak mengalami gangguan lain ya kecuali tadi. Ya, dia lagi-lagi ngelihat sesosok genderuwo itu, sesosok makhluk besar itu yang kayak seakan-akan benar-benar ngebantu dia, benar-benar nemenin dia untuk menjaga makamnya almarhum Ki Wongso ini. Nah, setelah itu, sob, setelah malam itu di pagi harinya, Pak Yazid ini tiba-tiba didatangi lagi oleh anak buahnya almarhum Ki Wongso. Dia didatangi lagi dan ini sangat aneh sih, menurut saya juga agak aneh, janggal dan perlu ditanyakan. Dimana pada saat itu anak buahnya almarhum Ki Wongso ini datang kembali ke Pak Yazid dan dia memberikan amplop. Dan ternyata amplop itu isinya uang sebesar 1 juta. Nah, di situ bingung. Kenapa kok bingung? Karena biasanya kemarin malam itu hanya diberi uang 700.000. Itu perjanjian dari awal 700.000. Kenapa kok sekarang malah jadi 1 juta? Dari situ. Kalau menurut saya pribadi, mungkin dari pihak anak buahnya Ki Wongso ini memberikan uang tersebut karena supaya Pak Yazid ini mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Dari situlah. Dan Pak Yazid ya mendapat uang seperti sebesar gitu ya, alhamdulillah dia bersyukur. Dan dia menekatkan lagi, dia menguatkan lagi mentalnya supaya nggak takut. Dia bahkan bilang gini sama dirinya, alhamdulillah. Sambil megang duit dia bilang, alhamdulillah. Saya bakal janji, saya bakal kuat sampai malam terakhir di sini. Saya bakal tungguin ini makam. Apapun yang terjadi, saya bakal tungguin. Nah, setelah itu, sob, nggak lama kemudian, di malam harinya lagi, tepat pada azan maghrib berkumandang, di mana pada saat itu mungkin memang rawan ya, hal-hal mistis itu terjadi, rawan mungkin. Di saat itu Pak Yazid ini sedang duduk sambil ngopi di gubuk di mana dia ini biasa istirahat. Nah, di depannya ini kayak pohon beringin ya, pohon beringin yang besar sekali. Di pohon itu, di atasnya itu dia ngelihat kayak sesosok wanita, atau mungkin biasa kita sebut kuntilanak. Sesosok wanita itu duduk membelakangi Pak Yazid, dia duduk. Nah, Pak Yazid ini kayak nggak mau mengganggu wanita tersebut selama wanita tersebut tidak mengganggu Pak Yazid. Pak Yazid ini ya udah biasa aja, dia ngopi. Nah, sampai pada akhirnya tiba-tiba wanita itu tertawa kencang sekali. Ya mungkin kalian biasa mendengar lah suara tawaan seorang sesosok kuntilanak. Tawanya nyaring sekali, jelas sekali. Nah, setelah dengan tawaan itu Pak Yazid ini merasa terganggu.
Karena waktunya adzan maghrib, dia juga masih nyantai lagi ngopi, kok ada hal-hal seperti itu. Dia sebenarnya takut. Cuman tadi sebelumnya dia sudah berjanji bahwasannya dia bakal nguatin mental dia supaya nggak mundur. Nah setelah itu dia ini bilang sama sosok itu, "Hei, pergi sana, jangan di sini." Dia bilang gitu, sob. Wah, kalau menurut saya gila sih, mentalnya dari Pak Yazid ini gila, benar-benar gila. Benar-benar dia bukan orang penakut. Keren. Nah, setelah dia teriak seperti itu, sesosok ini nengok, sob. Sosok itu nengok ke Pak Yazid, dia nengok kayak gini. Set. Nah, tatapannya itu sinis banget, kayak orang marah gitu, kayak orang emosi gitu. Dia natap gini, dan gak lama dia senyum, dia ketawa, kayak ngetawain Pak Yazid ini loh, sob. Wah, di situ Pak Yazid benar-benar tambah emosi. Dia bilang gini, "Kamu kalau nggak mau pergi dari sini, saya bakar kamu dan rumah-rumah kamu." Dia bilang gitu. Nah, setelah mendengar itu, sosok ini nangis. Dia nangis. Kayak dia ini benar-benar menanggapi apa yang dikatakan oleh Pak Yazid. Dia nangis. Dia nangis kayak ngerintih gitu. Yang tadinya ketawa jadi nangis, Hop. Dia nangis seperti itu. Yang tadinya mungkin ketawa, ketawa. Tapi sekarang jadi nangis. Karena mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Yazid ini. Nah, setelah dengan tangisan itu, Pak Yazid juga bilang, "Kalau kamu cuma nangis di sini, nggak bakal ada gunanya. Buruan kamu pergi." Nah, setelah itu, sosok ini benar-benar hilang dan pergi. Nah, setelah kejadian tersebut di malam harinya, tepat pada pukul 11 malam, kembali Pak Yazid ini didatangi seseorang, sob. Seseorang itu bawa kayak semacam celurit. Kalian tahu celurit kan? Kayak senjata tajam atau senjata tajam buat ngangon lah. Dia bawa celurit tersebut, tapi dengan posisi wajahnya itu pucat. Wajahnya itu pucat orang itu. Dan dia mendatangi Pak Yazid. Dan kalian tahu apa yang terjadi, sob? Tanpa berbasa-basi, tanpa menanyakan ini, itu, apapun itu. Di depan Pak Yazid, tepat sekali di depan Pak Yazid, ketika Pak Yazid ini akan bertanya, "Kamu siapa dan kamu mau apa?" Sebelum Pak Yazid bertanya hal itu, dia ini tiba-tiba mengacungkan celurit tersebut ke lehernya sendiri dan dia bunuh diri. Dia benar-benar bunuh diri di hadapan Pak Yazid. Wah, di situ Pak Yazid benar-benar kacau pikirannya, benar-benar terganggu mentalnya. Tapi Pak Yazid ini hanya menguatkan dirinya dengan beristighfar, "Astagfirullahaladzim." Tepat di depannya gitu. Srek, darah kemocor, darah keluar kemana-mana. Sampai pada akhirnya dia, sosok itu jatuh dan benar-benar kayak orang digorok, disembelih gitu. Kejang-kejang, sob, di situ, sob. Kejang-kejang. Ya, kalian tahu kan kalau sapi atau mungkin kambing ketika disembelih gitu ya. Dia kejang-kejang. Dan di situ Pak Yazid ini benar-benar menyaksikan di depannya, bahkan sampai darah sosok tersebut itu ada di mana-mana. Celana Pak Yazid ini terkena darah itu. Wah, gila parah. Dengan kejadian itu Pak Yazid ini setelah melihat itu benar-benar kacau mentalnya, sampai akhirnya dia nggak kuat dengan hal itu. Dia membalikan badan, dia lari keluar pemakaman. Dia teriak ngejerit sepanjang jalan. Dia ngejerit, "Tolong, tolong, tolong, tolong," sambil lari-lari. Sampai pada akhirnya ada warga yang mendengar teriakan tersebut dan memberhentikan Pak Yazid ini. Stop. Setelah itu warga ini mempertanyakan apa yang terjadi sama Pak Yazid. Pak Yazid ini bilang, "Tolong Pak, itu di situ Pak, di makam Pak, itu ada orang bunuh diri." Wah, di situ warga langsung teriak. Dia langsung teriak ke warga lain, "Kumpul, tolong, 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 tolong." Dia teriak. Sampai ada sekitar 20-an lah, 20 warga datang. Dia mempertanyakan, "Ada apa, ada apa? Ada orang bunuh diri, ada orang bunuh diri." Mereka datang rame-rame tuh ke pemakaman. Mereka datang dan dicari. Dan anehnya, sob, dari banyaknya warga, bahkan sampai Pak Yazid sendiri ini nggak ngelihat ada jenazah yang tergeletak di situ, enggak. Bahkan sedikit darah pun itu nggak ada. Yang dilihat oleh warga itu ada darah yang memang darah itu ada di celananya atau di celananya dari Pak Yazid ini. Tapi mereka nggak ngelihat ada sosok jenazah yang tergeletak. Nah, dari situlah mereka semua heran. Setelah itu Pak Yazid ini menjelaskan, "Benar Pak, tadi ada jenazah. Ada orang bunuh diri. Benar Pak, di hadapan saya Pak. Orang itu benar-benar nyembelih lehernya sendiri Pak, pakai celurit Pak. Saya ngelihat sendiri."
Nah setelah itu warga ini kembali heran. Kalau misalkan benar ada orang bunuh diri, sekarang posisinya di situ hanya ada Pak Yazid dan sosok yang bunuh diri itu. Pak Yazid pun keluar. Jadi otomatis kalau misalkan benar-benar bunuh diri, dia masih ada di situ, masih tergeletak di situ. Kenapa kok ini nggak ada? Nah dari situlah warga pun bertanya. Nah setelah dengan kejadian itu, Pak Yazid ini benar-benar terganggu mentalnya, sampai pada akhirnya setelah warga ini kembali ke rumahnya masing-masing, kembali lagi datang anak buah dari almarhum Ki Wongso. Mereka datang dengan ya sekitar 4 orang ya, datang rombongan mendatangi Pak Yazid, pakainya itu kayak hitam, kemudian pakai belangkon hitam. Dia mendatangi Pak Yazid dan dia berkata, "Pak, Bapak masih kuat?" Dia nanya gitu ke Pak Yazid. Pak Yazid pun menjawab, "Saya nggak kuat Pak, bener saya nggak kuat Pak." Ya udah kalau gitu, kalau Bapak nggak kuat nggak apa-apa, jangan dipaksain. Intinya kita cuma minta tolong untuk Bapak menjagakan makam ini. Kalaupun Bapaknya nggak bisa, nanti coba saya utus orang lain untuk menjaga. Nah setelah itu Pak Yazid ini mengundurkan diri sob. Sebenarnya dia ini berencana untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh anak buah dari almarhum Ki Wongso ini. Tapi pada saat itu anak buah almarhum Ki Wongso ini menolaknya. Udah nggak usah, itu buat Bapak aja. Hitung-hitung ucapan terima kasih kita untuk Bapak. Kita mewakili almarhum mengucapkan terima kasih dan mohon maaf buat Bapak. Nah setelah itu Pak Yazid ini berterima kasih banyak dan dia pergi, dia pulang. Nah ketika dia pulang ini dia benar-benar penasaran sob, apa yang sebenarnya terjadi kok selama ini, kok setelah dia menjaga makam tersebut benar-benar ada hal-hal yang sangat di luar nalar itu terjadi pada dia. Karena sebelumnya selama dia menjadi seorang penjaga pemakaman atau seorang penjaga TPU, dia nggak pernah mengalami hal seburuk itu. Tapi kok ini baru kali ini dia ngalamin gitu loh. Kenapa? Dia sepanjang perjalanan pulang itu dia berpikir seperti itu. Dan sampai pada akhirnya dia di rumah sampai dan dia ini ngobrol sama Mas Tain. Dia bercerita tentang hal tadi dan tentang hal-hal yang dialami. Nah setelah itu Mas Tain ini bilang ke Pak Yazid, udah Pak kalau gitu, kalau misalkan Bapak benar-benar penasaran, coba besok kita datangin ke padepokannya almarhum Ki Wongso dan kita tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ini menyangkut kehidupan Bapak. Kalau Bapak nggak tahu, Bapak nggak bakal tenang. Sebelum Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah setelah itu Pak Yazid ini menyetujui dan tibalah di esokan harinya, di mana pagi sekali sekitar jam 5:30 Pak Yazid ini langsung menggoes sepedanya menuju ke padepokannya almarhum Ki Wongso ini. Di situ dia datang dan dia bertemu salah satu orang yang sebelumnya sudah dia temui di pemakaman. Dia ketemu dan dia mempertanyakan. Dia menjelaskan kedatangannya yang pertama untuk mengucapkan mohon maaf karena belum bisa menjalankan tugas atau belum bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Dia meminta maaf dan dari pihak Ki Wongso ini memaafkan. Ya sudah gak apa-apa. Dan keduanya dari Pak Yazid ini dia ingin mendapatkan sedikit saja cerita atau sedikit saja apa yang sebenarnya terjadi selama dia menjaga makamnya Ki Wongso. Dia pengen dapat cerita itu, apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya ada apa. Dan dari situlah salah satu pihak dari Ki Wongso ini menjelaskan bahwasalnya kenapa kok Pak Yazid ini diminta untuk menjaga makamnya Ki Wongso. Dan ternyata di sini Pak Yazid ini mendapatkan kenyataan yang cukup menarik, di mana pada saat itu orang ini berkata, kenapa kok saya mengutus Bapak sedangkan anak buah saya, anak buah Ki Wongso ini banyak, kenapa kok tidak susah anak buah Ki Wongso saja? Sebenarnya gini Pak, saya mengutus Bapak bukan karena saya ingin mengorbankan Bapak, bukan. Saya hanya ingin Bapak yang berada di sana dan semua anak buah saya itu saya tarik ke markas. Dan pada saat selama Bapak ini menjaga makamnya almarhum Ki Wongso, itu kita berperang Pak. Kita lagi berperang dengan orang lain. Orang yang membenci Ki Wongso. Nah dari situlah berarti Pak Yazid ini dia menjadi penengah atau ada di tengah-tengah. Nah
Dia bertanya, lantas sesosok yang selama ini mengganggu selama dia menjaga makamnya almarhum itu apa? Itu siapa? Nah, orang ini menjelaskan bahwasanya sesosok yang sudah mengganggu, yang sering sekali mengganggu, apalagi sesosok yang bunuh diri di depan Pak Yazid ini, merupakan kiriman dari musuh mereka untuk menakuti Pak Yazid dan mengendorkan mentalnya Pak Yazid supaya Pak Yazid ini mengundurkan diri. Dan setelah itu makamnya ini tidak ada yang menjaga, dan dengan tidak adanya yang menjaga ini mempermudah mereka untuk mengambil tali pocong dari almarhum. Nah, dari situlah Pak Yazid pun mengetahui kenyataan yang cukup mengerikan, di mana ternyata sob, Pak Yazid ini merupakan orang yang benar-benar gak tahu akan hal-hal seperti itu. Dia hanya menjalankan tugas, dia hanya menjalankan pekerjaannya dengan baik dan rapi. Tapi akan hal itu dia tidak tahu sama sekali. Dia masa bodoh. Tapi karena saking tidak kuatnya mentalnya ini diuji, dia kalah. Mentalnya ini kalah. Dan dia mengundurkan diri. Dan dengan kejelasan inilah dimana kisah yang dapat saya bawakan. Dari kisah ini saya ingin berpesan kepada kalian semua, para penonton dan para viewers setia SMG Misteri, untuk selalu berhati-hati dan selalu berwaspada dimanapun dan kapanpun, karena hal mistis tidak akan tercatat di tanggalan Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Saya Muhammad Rizal Maulana mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.